Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Christopher Agasta. Di sini saya akan menjelaskan bagaimana kalkulasi distribusi suhu dilakukan di Microsoft Excel. Nah, pada gambar ini kita bisa lihat ada plat 2 dimensi dan 5 titik, yang mana satu titik ini MN memiliki 2 dimensi, atas bawah dan kiri kanan, yang mana pada ini mewakili sumbu X dan Y pada koordinat kartesian, yang mana sumbu M itu sebenarnya mewakili perpindahan di sumbu X, sementara yang N itu mewakili perpindahan di sumbu Y. Bisa dilihat pada tabel yang sebelah kiri ini sebenarnya ada 4 plat 2 dimensi, yang mana di kirinya ini suhunya uniform 194,24 derajat. Sementara yang di kanan di atas 615,87 derajat. Dan yang di kanan 52,77 derajat. Sementara yang di bawah itu kita beri insulator. Fungsinya itu mencegah keluar dan masuknya panas. Nah, ini ada dx dan dy, yang mana dx dan dy ini jika kita lihat pada gambar di sebelah kanan adalah jarak antara samping dan vertikalnya, batas-batas titik untuk MN, yang mana setiap titik pada MN ini memiliki tetangganya, yang di sebelah kanan, sebelah kiri, sebelah atas, dan sebelah bawah itu memiliki panjangnya delta Y dan delta X. Kemudian kita bisa memasukkan rumusnya di bawah ini. Rumusnya di sini adalah jika kita mencari distribusi suhu yang ada di titik MN, maka di sumbu X atau sumbu M rumusnya Tm plus 1N. Yang di kanan ini Tm plus 1N dikurangi Tm min 1N ditambah, lalu dikurangi 2 dikali Tmn atau temperatur di titik Mn itu sendiri, kemudian dibagi delta X kuadrat. Begitu pula dengan yang vertikal. Distribusi suhu yang secara vertikal pada titik Mn itu yang di atas Mn plus 1 ditambah Tmn min 1. Kemudian dikurangi temperatur Mn itu sendiri yang dikalikan 2. Baru dibagi delta Y kuadrat. Jika dijumlah, yang distribusi suhu pada koordinat sumbu X dan Y atau koordinat Mn hasilnya 0. Maka bisa kita masukkan di sini formulanya. Yang pertama, kita mencari yang di horizontal, distribusi suhu horizontal. Yang pertama, Tm plus 1N yang di kanan, ditambah yang di kiri dari titik yang kita cari ini, yaitu di 194,24 kolom B6, yang mana dikurangi titik Mn itu sendiri atau titik yang kita cari ini dikalikan 2. Kemudian kita bagi dengan delta X kuadrat. Nah, kita pencet F4, maka akan muncul simbol dolar 2 kali, yang mana ini suhu pembagian delta X-nya sama untuk semua titik. Kemudian kita kuadratkan. Kita tambahkan lagi distribusi suhu vertikalnya, yang mana Tmn plus 1 menurut gambar sebelah kanan ini dia itu harusnya di atas.
C5. Berarti ditambah lagi dengan yang di bawah C7. Kemudian saya beri tanda kurung 2 kali dulu, dikurangi dengan titik itu sendiri dikalikan 2. Kemudian kita bagi dengan delta Y kuadrat. Di sini adalah B2. Kita pencet F4 karena semua titik delta Y-nya sama juga. Kemudian kita kuadratkan. Maka kita dapatkan ternyata distribusi suhunya 202,275. Ini adalah salah satu metode numerik untuk distribusi suhu. Kemudian untuk titik-titik lainnya bisa kita cari, karena dimensinya 10 kali 10, maka 10 baris ke samping dan 10 baris ke bawah. Ternyata di sini justru muncul value. Ada error di sini. Error in this value. Mengapa demikian? Karena di titik ini yang 10,1 ini, kalau menurut nomor tabelnya, berarti di sini ya 10,1. Kalau di dalam kotak merah ini, dia ada operasi yang melibatkan insulator. Untuk yang vertikal tadi, insulator. Nah, sebenarnya insulator 0 karena tidak ada yang keluar masuk. Tapi walaupun benar secara matematis, namun secara fisis salah. Maka yang kita lakukan di sini hanya mengurangi C16 saja, dihapus. Maaf. Mana ya? Kurangi. Ya. Maka kita pencet enter saja. Nah, maka kalau kita clearkan ini, kita ganti. Ternyata hasilnya uniform, sama. Nah, setelah kita dapatkan datanya, kita bisa lihat yang di dekat insulator ini masih sama dengan yang di atasnya. Bisa kita cari nih bentuk gradiennya seperti apa nih, pewarnaan gradiennya. Kita akan bisa memakai conditional formatting yang ada di home. Kemudian kita buka color scales. Nah, ini ada yang 3. Red, yellow, green, color scale. Oke. Maka kita lihat muncul di sini suhu yang paling rendah di sini 52,77 hijau. Sementara yang kuning itu pertengahannya 194,24 derajat. Sementara yang di atas ini paling panas suhunya 615,87 merah. Semakin panas semakin merah, dan hijau berarti semakin dingin atau temperaturnya semakin rendah. Kemudian kita ingin memasukkan nih analisisnya ke dalam kotak merah ini supaya kita tahu distribusi secara keseluruhannya bagaimana. Nah, untuk melakukannya kita memakai solver. Maka untuk ini kita menggunakan solver yang ada di tab data. Lihat di analyze, lalu kita tekan solver. Di solver ini bisa kita lihat ada set objective, yang mana kita ingin patokannya itu di sini. Kemudian value of. Nah, menurut rumus yang di kanan, ini delta X dan delta Y-nya turunan persamaan diferensialnya menghasilkan 0. Maka kita isi saja 0, dan changing variable cell yang berubah-ubah ini selnya
Kita masukkan saja yang ingin kita cari di sini. Sementara subjeknya untuk di perhitungannya kita tambahkan dari sini. Hasilnya sama dengan 0. Oke. Maka saat kita solve, ya, langsung muncul hasilnya. Nah, di sini kita bisa melihat gradien warna kalau di color theory. Nah, kalau di distribusi suhu, ini adalah distribusi suhunya yang di dalam plat. Jadi di sini suhu yang paling panas warna merah bercampur dengan yang kuning hasilnya oranye. Dan semakin ke bawah maka dia semakin rendah suhunya. Pojok kanan bawah ini. Jadi ini karena isolator yang di bawah ini karena tidak ada panas yang keluar masuk, maka yang semakin mendekati insulator suhunya cenderung semakin rendah atau dingin. Demikian dari saya. Mohon maaf bila ada kesalahan. Akhirul kata, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.